Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat For Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mengajarkan kejujuran dan kebenaran. Betapa tingginya nilai kejujuran sampai-sampai Muhammad SAW sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, ia dikenal sebagai seorang yang jujur dan amanah. Kejujurannya dikenal oleh seluruh masyarakat Jazirah Arab pada saat itu, sehingga ia digelari dengan julukan Al-Amin, artinya orang yang jujur dan sama sekali tidak pernah berbohong. Kejujuran menjadi sendi atau pilar dan bahkan pintu masuk menjadi seorang muslim. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa suatu ketika seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kealiman dan kezuhudannya, Umar bin Al-Khattab, sedang berjalan-jalan di pesisir padang pasir yang sangat tandus dan luas. Lalu tiba-tiba bertemu dengan seorang anak kecil yang lusuh dan kumal yang sedang mengembalakan kambing di tengah padang pasir yang sangat tandus. Lalu muncullah keingintahuan Umar, apakah ajaran Islam dalam bingkai akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sudah sampai ke tengah-tengah padang pasir yang sangat terpencil tersebut. Umar pun lalu mengucapkan salam, lalu berkata, "Aku ini adalah seorang yang sedang berpergian jauh dan aku kehabisan bekal. Aku ingin membeli seekor kambing yang kamu gembalakan ini. Bolehkah aku membelinya barang 1 ekor saja?" Anak itu pun lalu menjawab, "Maaf Tuan, aku hanyalah seorang budak yang menggembalakan kambing-kambing ini. Aku tidak bisa menjualnya. Ini bukan milikku, tapi milik tuanku." Umar tak kehabisan akal. Ia pun berkata lagi kepada anak itu, "Itu masalah yang gampang. Begini saja, kamu jual kambingmu 1 ekor saja padaku. Kambing yang kau gembalakan ini sangatlah banyak sekali. Tentu akan sangat sulit bagi tuanmu untuk menghitung satu persatu jumlahnya. Atau kalaupun dia tahu ada 1 ekor kambing yang berkurang, bilang saja bahwa kambing itu telah dimangsa serigala padang pasir. Mudah sekali bukan? Kau pun bisa menikmati uangnya." Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, lalu tiba-tiba anak itu menjawab dengan suara yang sangat lantang sambil menatap Umar bin Al-Khattab, "Fa'aina Allah?" Lalu di manakah Allah, Tuhan? Tuan dan hamba bisa saja berbohong, dan majikan hamba mungkin tidak akan tahu dan bisa saja dibohongi. Tetapi ada zat yang maha tahu, yang pasti melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Apa Tuan kira Allah tidak ada? Apa Tuan kira Allah tidur? Tidak menyaksikan apa yang kita lakukan? Tidak Tuan, aku tidak dapat melakukan perbuatan ini karena Allah maha melihat dan maha mengawasi apa yang kita lakukan. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, sontak jawaban itu membuat sahabat Umar tersentak dan tertegun kaget. "Aku tidak diberi kuasa oleh majikanku untuk menjual kambing ini Tuan. Aku hanya diperbolehkan mengembalanya dan meminum air susunya ketika aku membutuhkannya dan memberi minum para musafir yang kehausan." "Minumlah Tuan, hamba lihat Tuan kehausan. Jika masih kurang Tuan bisa menambahnya. Jangan khawatir, susu ini halal. Allah tahu ini halal sebab pemiliknya menyuruhku memberinya pada musafir yang kehausan." Seketika itu pun Umar meminum air susu itu dengan perasaan terharu. Dia minum sampai rasa hausnya hilang. Setelah itu dia mohon diri. Di tengah-tengah perjalanan pulangnya, Umar pun tidak bisa menyembunyikan tangisnya. Teringat kata-kata pengembala itu, "Fa'aina Allah?" Di manakah Allah? Apakah kau kira Allah tidak ada? Dia menangis terus mengingat seorang bocah pengembala kambing yang sangat kumal dan lusuh di tengah padang pasir ternyata memiliki rasa takwa yang begitu dalam. Dia memiliki kejujuran yang sangat tinggi.
hatinya menyinari keimanan, akhlaknya sungguh mulia. Sungguh ajaran Rasulullah SAW telah terpatri dalam jiwanya. Umar pun terus melangkahkan kakinya sambil bercucuran air mata. Sudah sepantasnya seorang manusia yang berakhlak mulia dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu tinggi tidaklah sepatutnya menjadi hamba sahaya. Dia hanya pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, selanjutnya Umar pun membeli budak itu dan langsung memerdekakannya. Sahabat permuslim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah ini menjadi motivasi kepada kita semua untuk selalu berbuat jujur kapan dan dimanapun, karena di samping kita ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi dan mencatat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita semua. Tak ada satupun baik ucap maupun perilaku yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.